Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harita Karinisa dengan NIM A1S1229094. Di video kali ini saya akan membahas mengenai dimensi-dimensi dalam kelompok. Check it out. Dimensi kelompok yang pertama adalah iklim. Iklim atau suasana dalam kelompok sangat mempengaruhi dinamika dan interaksi antara anggota kelompok. Iklim kelompok mencakup faktor-faktor seperti kepercayaan, komunikasi yang efektif, dukungan, rasa aman, keadilan, dan toleransi. Sebuah iklim yang positif dapat menghasilkan keharmonisan, keakraban, dan keterlibatan yang tinggi dalam mencapai tujuan bersama, sementara iklim yang negatif dapat menciptakan konflik dan ketegangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan kelompok. Yang kedua adalah interaksi. Interaksi kelompok adalah pertukaran informasi antara dua kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda untuk mengkomunikasikan hal yang berkaitan untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Sedangkan interaksi dalam bimbingan kelompok merupakan proses komunikasi dan hubungan antara anggota bimbingan kelompok dengan pimpinan kelompok dan antara anggota satu dan anggota lain. Bentuk interaksi dalam bimbingan kelompok memiliki 6 bentuk. Yang pertama, komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, sharing pengalaman, dukungan dan motivasi, negosiasi, dan membangun hubungan sosial. Faktor yang mempengaruhi kualitas interaksi dalam proses bimbingan dan konseling itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, keterampilan konselor, yang kedua, ukuran kelompok, dan yang ketiga, keaktifan anggota untuk terlibat. Selanjutnya ada keterlibatan dalam kelompok. Keterlibatan dalam konseling kelompok merujuk pada tingkat partisipasi dan kontribusi, ketertarikan atau keterlibatan yang aktif dari setiap anggota kelompok dalam proses konseling kelompok. Beberapa bentuk keterlibatan dalam konseling kelompok meliputi keikutsertaan aktif dalam kelompok, keterbukaan, kerjasama, menyimak, dan memberi tanggapan. Selanjutnya adalah kohesivitas. Kohesivitas dalam kelompok menggambar ikatan bersama yang terjadi antara anggota dalam sebuah kelompok agar mereka dapat mempertahankan komitmen yang telah disepakati bersama. Kelompok yang kohesif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Setiap anggota kelompok mengenakan identitas yang sama. Setiap anggota kelompok mempunyai tujuan dan sasaran yang sama. Setiap anggota kelompok merasakan keberhasilan dan kegagalan yang sama. Setiap anggota kelompok saling bekerja sama dan berkolaborasi. Setiap anggota kelompok memiliki peran keanggotaan dan kelompok mengambil keputusan secara efektif. Dalam konseling kelompok, menciptakan kohesitas adalah sebuah keniscayaan. Agar kelompok dapat kohesif, menurut Forrest tahun 2010, dia mengatakan maka harus didukung beberapa faktor, yaitu yang pertama ketertarikan kelompok, yang kedua stabilitas keanggotaan, yang ketiga ukuran kelompok, yang keempat ciri-ciri struktural kelompok, dan yang kelima permulaan kelompok. Selanjutnya ada produktivitas. Produktivitas adalah salah satu aspek penting dalam mengukur efektivitas dan keberhasilan bimbingan kelompok. Dimensi produktivitas dalam bimbingan kelompok merujuk pada sejauh mana kelompok dapat mencapai tujuan, mencapai hasil yang diinginkan, dan mengalami pertumbuhan atau perkembangan yang positif selama proses bimbingan kelompok. Produktivitas kelompok dalam konseling menggambarkan sejauh mana kelompok dapat mencapai tujuan dan sasaran bersama. Dan yang terakhir ada dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah proses pengembangan kelompok, meningkatkan kerjasama antar individu-individu, anggota, dan meningkatkan produktivitas kelompok. Maka perlu diketahui dinamika kelompok yang terdapat pada kelompok tersebut. Unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan untuk dikonsiderasi dalam menumbuhkan dinamika kelompok adalah 1. Tujuan kelompok, kedua struktur kelompok, ketiga fungsi tugas, keempat pengembangan dan pembinaan kelompok, kelima kekompakan kelompok, keenam suasana kelompok, ketujuh tekanan kelompok, kedelapan keberhasilan kelompok, dan yang terakhir keinginan tersembunyi. Itulah hasil diskusi kelompok tentang dimensi kelompok. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua. Saya Harita Karinisa, terima kasih. Thanks for watching. Bye-bye.